Udah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Meike Puspitasari, Muhammad Aufan Fahrusi, Muhammad Raffi Firdaus, Muhammad Raka Aryawardana, Muhammad Wijdan Barik, dan Nabila Rahman akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai degradasi lingkungan banjir di Kalimantan Selatan pada tahun 2021, guna memenuhi penugasan ujian akhir semester antropologi lingkungan. Untuk poin-poin yang akan kita bahas, yang pertama ada degradasi yang terjadi, yang kedua lokasi degradasi, ketiga sebab akibat degradasi, keempat dampak kerusakan, kelima budaya masyarakat, keenam upaya mengatasi masalah, dan yang terakhir pendapat mengenai upaya mengatasi masalah. Untuk poin yang pertama akan dijelaskan oleh Meike Puspitasari. Baik, saya akan membahas untuk poin yang pertama, yaitu tentang degradasi yang terjadi. Degradasi yang terjadi ini adalah banjir seperti yang tertera pada gambar 1 dan gambar 2, di mana banjir tersebut terjadi di Kalsel, Jatam. Nilai akibat hutan berganti menjadi kawasan tambang dan sawit. Yang kemudian juga sama pada gambar yang kedua, masih tentang meluasnya lahan sawit dan kemudian masifnya pertambangan. Next. Pada awal tahun 2021 terjadi bencana banjir yang melanda sekitar 11 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Banjir kali ini merupakan banjir terparah yang terjadi di Kalimantan Selatan. Faktor yang mendorong terjadinya banjir ini tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, yaitu hujan deras, namun faktor non-alam juga menjadi salah satu penyebabnya, seperti perubahan alih fungsi lahan pada kawasan hutan lindung di hulu daerah aliran sungai, serta kondisi sistem drainase perkotaan yang buruk, sehingga secara simultan dapat memperluas lahan kritis. Kemudian dapat mengurangi fungsi resapan air, dapat meningkatkan limpasan permukaan, erosi tanah, sedimentasi, dan juga banjir. Banjir ini mengakibatkan jalanan terendam air, ribuan rumah terendam, kemudian lahan pertanian terendam, dan lain sebagainya. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Aufan Fahrusi. Yang kedua, lokasi degradasi. Dari peta di atas dapat dilihat bahwa terdapat 11 dari 13 wilayah kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang terdampak banjir. Kabupaten atau kota tersebut antara lain yaitu Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Batola, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tapin, dan Kabupaten Tabalong. Untuk poin ketiga, sebab akibat degradasi. Luasnya wilayah hutan di Kalimantan dan juga populasi hewan yang cukup banyak menjadi alasan banyaknya industri batubara di Provinsi Kalimantan Selatan. Industri batubara ini melakukan konversi hutan, menyebabkan penurunan kualitas udara, menimbulkan lubang bekas tambang, dan melakukan penggundulan hutan. Dari penyebab tersebut mengakibatkan banyaknya degradasi lingkungan yang terjadi, seperti polusi udara, banjir, rusaknya ekosistem di hutan, dan juga longsor. Untuk poin selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Raka Aryawardana. Pada poin keempat ini akan menjelaskan dampak kerusakan dari degradasi lingkungan, yaitu banjir. Dampak dari kerusakan yang dialami warga Kalimantan Selatan banyak dari berbagai sektor. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat total nilai kerusakan dan kerugian banjir Kalimantan Selatan begitu besar seperti yang tertera pada slide ini yang telah dihimpun dari BNPB per 1 Februari 2021 pukul 18 WIB. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati, mengatakan Kabupaten Banjar menjadi wilayah yang nilai kerugian dan kerusakan terbesar.
sebanyak 19.963 rumah, 9 sekolah, dan 5 tempat ibadah terdampak, dan urutan kedua yang mengalami kerugian terbesar yaitu Kota Banjarmasin. Sebanyak 14.785 rumah dan 8 tempat ibadah terdampak. Poin selanjutnya dibacakan oleh Muhammad Wijdan Barik. Poin kelima, yaitu budaya masyarakat sekitar yang menyebabkan degradasi. Pada dasarnya, masyarakat sekitar memiliki lahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu dengan pertambangan dan peralihan lahan dari hutan menjadi perkebunan. Hal ini menyebabkan tidak tertampungnya air hujan, sehingga tidak terjadi hujan dengan curah tinggi, tanah tidak dapat menampung air dengan sempurna, dan terjadilah banjir. Ini juga sangat penting bagi pembisnis, terutama pada bidang tambang dan sawit. Jika ingin mengembangkan bisnis, harus sesuai dengan peraturan dan tidak sembarang membangun tanpa mementingkan lingkungan sekitar. Hal ini sangat berdampak pada masyarakat sipil yang berada di wilayah sekitar. Berkurangnya tutupan hutan di Kalimantan dikuatkan kajian yang dilakukan peneliti Pusat Riset Kehutanan Internasional (CIFOR) pada tahun 2017 dengan menggunakan data citra satelit Landsat antara 1973 sampai dengan 2015. Kajian itu menyebutkan tutupan hutan di Kalimantan jauh berkurang akibat deforestasi. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Wahli, Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono, mencatat 50% dari lahan Kalimantan Selatan telah terbalik fungsi menjadi tambang batu bara dan perkebunan sawit. Tambang yaitu sebesar 33% dan sawit sebanyak 17%. Poin selanjutnya dibacakan oleh Muhammad Wijdan Barik. Yang selanjutnya, poin ke-6, yaitu upaya mengatasi masalah. Berdasarkan partisipasi masyarakat Kota Banjarmasin, sebelum terjadi banjir berupa kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan, pembuatan saluran drainase, serta pembangunan rumah dengan sistem panggung. Sistem panggung tersendiri merupakan sistem konstruksi yang mempunyai bidang lantai yang terangkat dari permukaan tanah dengan tiang pada penopangnya. Partisipasi masyarakat di Kota Banjarmasin setelah terjadi banjir hanya ditunjukkan dengan cara membersihkan sampah dan lumpur yang ada di daerah rumah agar mereka kembali bersih dan enak dipandang. Lalu, peran yang penting pada pemerintah, yaitu setelah banjir dengan membangun siring dan drainase. Untuk poin yang terakhir dibacakan oleh Nabila Rahman. Baik, yang terakhir poin 7, pendapat mengenai upaya mengatasi masalah degradasi yang terjadi. Salah satu solusi jangka panjangnya adalah dengan mengadakan program rehabilitasi hutan, di mana penanaman pohon secara massal dan masif dan berskala luas. Karena semakin banyak penutupan pohon, kesempatan air berinfiltrasi ke dalam tanah makin besar dibanding dengan air yang mengalir di permukaan tanah. Besarnya jumlah dan jenis pohon yang ditanam tergantung dari agroklimat dan fungsi kawasannya. Dalam kawasan hutan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air mutlak, perlu pohon berdaun lebar dengan perakaran dalam dengan jarak tanam yang rapat. Bisa juga dengan mengadakan edukasi bagi masyarakat mengenai pemotongan pohon dengan tebang pilih. Berikut daftar referensi yang kita ambil untuk penugasan kali ini. Next. Dan berikut adalah kontribusi anggota kelompok pada penugasan kali ini. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.